Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Di hari kemerdekaan Indonesia ini aku berharap semoga angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia semakin lama semakin turun dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Nah, di hari raya kemerdekaan Indonesia ini aku juga ingin membahas salah satu penyebab kematian ibu yang cukup tinggi di Indonesia, yaitu perdarahan, khususnya perdarahan pasca melahirkan. Nah, apa itu perdarahan pasca melahirkan? Simak video berikut sampai habis. Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini sudah pada ikut lomba 17-an apa aja nih? Saatnya sekarang santai-santai, layah-layah sambil dengerin videonya Kriwil Life ya. Nah, hari ini kita akan bahas soal perdarahan pasca melahirkan. Sebenarnya apa sih bedanya dengan perdarahan postpartum atau perdarahan nifas yang biasa? Oke, jadi perdarahan pasca melahirkan ini adalah kondisi di mana perdarahan atau pengeluaran darah dari vagina yang dialami oleh ibu itu lebih banyak dari normal. Perdarahan pasca melahirkan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perdarahan primer dan perdarahan sekunder. Perdarahan primer ini adalah perdarahan pasca melahirkan yang terjadi 24 jam pasca ibu melahirkan dengan volume pengeluaran 500 mili untuk persalinan per vaginam dan 1000 mili atau 1 liter untuk persalinan SC. Kemudian yang kedua ada perdarahan sekunder, yaitu perdarahan yang terjadi setelah 24 jam pasca melahirkan hingga 12 minggu setelah melahirkan. Jadi terjadinya itu dalam rentang masa nifas dan sama volumenya itu juga banyak ya, di atas 500 mili sampai bisa 1 liter. Jadi perbedaannya dengan perdarahan nifas yang biasa apa? Biasanya yang paling mudah diketahui adalah dari volumenya. Untuk perdarahan yang tidak normal tentu volumenya itu sangat banyak. Perdarahan nifas itu biasanya tidak sampai 500 ml ibu-ibu. Kadang-kadang di hari ketiga sampai ke-7 itu sudah mirip sama darah menstruasi biasa. Dan kita tuh biasanya kalau menstruasi itu pengeluarannya itu antara 20 sampai 70 ml. Ya kadang mungkin yang pakai IUD atau yang memang perdarahannya banyak bisa sampai 100 tapi tidak sampai 500 ml. Jadi pertama kita lihat dari volumenya. Kemudian juga biasanya kalau perdarahan nifas yang tidak normal itu kadang-kadang nyeri perutnya berlebihan, ibunya demam dan darah yang keluar itu berbau busuk seperti bangkai. Kadang-kadang juga berbentuk gumpalan-gumpalan seperti hati ayam. Seperti itu ya. Jadi bisa dibedakan mana sih yang normal dan mana sih yang tidak normal. Lantas apa sih yang menyebabkan perdarahan pasca melahirkan? Di sini kita mengenal istilah 4T penyebab perdarahan pasca melahirkan. Kita kenalan satu-satu yuk. Yang pertama adalah tonus atau kekuatan otot gitu ya. Jadi seperti kita tahu setelah melahirkan itu sebenarnya otot rahim itu masih berkontraksi gitu ya. Gunanya dia berkontraksi itu supaya dia menjepit pembuluh darah sehingga darah yang keluar itu tidak banyak. Biasanya aku analogikan seperti ketika kita nyiram tanaman terus selangnya kita pencet, biasanya kan jadi nggak keluar airnya. Nah sama sebenarnya otot rahim itu dia masih berusaha berkontraksi untuk menjepit pembuluh darah sehingga darahnya nggak ngocor. Tapi kalau misalnya ototnya tidak berkontraksi dengan baik, maka otomatis darah yang keluar pun akan menjadi banyak, seperti itu. Nah biasanya penyebab tonus otot yang tidak terlalu kuat ini bisa karena persalinannya yang lama, persalinan dengan tindakan, misalnya dengan induksi itu kan biasanya kontraksinya sudah lama gitu ya, dan biasanya juga kontraksinya itu sangat adekuat sehingga otot rahimnya itu secara gampang ya capek gitu, sehingga pas akhirnya selesai melahirkan dia jadi tidak berkontraksi dengan baik gitu. Salah satu penyebabnya adalah itu. Nah salah satu cara untuk membuat si otot rahim ini berkontraksi biasanya adalah dengan melakukan masas uterus selesai ibu melahirkan. Jadi kita mencari letak uterus atau fundusnya atau puncak rahimnya itu di mana, kemudian kita masas dengan gerakan melingkar searah jarum jam. Tujuannya untuk merangsang kontraksi si otot rahim ini. Cara lainnya adalah dengan menyusui. Karena ketika kita menyusui, tubuh kita merilis hormon oksitosin sehingga akhirnya hormon oksitosin ini akan bikin rahimnya berkontraksi. Makanya mungkin ada yang notice ketika menyusui perutnya terasa mules. Nah, penyebab yang kedua adalah tisu atau jaringan. Ini bukan tisu yang buat ngelap ya ibu-ibu, tapi ini yang dimaksud adalah sisa-sisa jaringan seperti misalnya sisa plasenta yang tidak mau keluar lebih dari 30 menit
menit setelah melahirkan, kemudian gumpalan darah, sisa-sisa selaput ketuban. Nah, itu kalau tidak bersih itu bisa mengganggu kontraksi, sehingga sama karena kontraksinya terganggu sehingga pembuluh darahnya tidak bisa terjepit secara maksimal. Akhirnya terjadilah perdarahan. Penyebab yang ketiga adalah trauma. Trauma di sini biasanya diidentikan dengan robekan, baik itu robekan pada perineum, robekan pada vulva, robekan pada mulut rahim, yang biasanya robekan ini bisa menyebabkan perdarahan yang cukup banyak. Selain itu bisa juga trauma yang disebabkan karena persalinan dengan tindakan, misalnya vakum, forceps, induksi, itu juga bisa menyebabkan trauma. Nah, jadi memang salah satu tujuan utama penjahitan luka itu bukan supaya vaginanya rapet seperti gadis lagi ya, tapi untuk mencegah perdarahan. Jadi harapannya lukanya itu nutup, sembuhnya lebih cepat sehingga darahnya tidak mengalir atau mengucur. Dan T yang terakhir adalah trombin atau gangguan pembekuan darah. Biasanya ini karena konsumsi obat antikoagulan atau bisa juga karena penyakit tertentu seperti misalnya hemofilia. Sehingga karena ada masalah ini darah kita itu tidak jadi beku dengan cepat gitu loh. Sebenarnya kan darah kita ini kan kalau misalnya ditetesin itu nanti dia lama-lama akan membeku gitu ya, sehingga dia tidak mengalir terus-menerus. Makanya kadang-kadang sebelum persalinan ibu itu juga dicek nih, dia itu kemampuan darahnya membeku itu berapa detik gitu. Biasanya ada yang diukur seperti itu, tujuannya adalah untuk mencegah perdarahan yang disebabkan karena faktor trombin ini. So, gimana nih Bu Bit caranya mencegah perdarahan? Karena perdarahan ini kan salah satu penyebab kematian ibu ya, jadi takut juga nih Bu Bit. Oke, jadi sebenarnya perdarahan itu tidak bisa diprediksi dan tidak bisa diramalkan apakah ini akan terjadi atau tidak. Sama seperti kecelakaannya, kita kan juga tidak bisa memprediksi apakah kita akan mengalami kecelakaan atau tidak. Tapi kita bisa mengurangi faktor resikonya. Again, sama seperti kecelakaan, kita bisa mengurangi faktor resikonya. Misalnya dengan tidak berkendara saat kita mengantuk, atau tidak berkendara melebihi kecepatan yang dianjurkan, supaya resiko terjadinya kecelakaan itu lebih minimal. Nah, lantas apa saja sih faktor resiko yang bisa menyebabkan perdarahan? Yang pertama adalah jumlah persalinan. Jadi jumlah persalinan itu bisa meningkatkan resiko terjadinya perdarahan pasca melahirkan. Misalnya kalau ini sudah persalinan ke-5 atau ke-10, tentu resikonya akan lebih tinggi dibandingkan kalau ini baru persalinan pertama atau persalinan kedua. Kemudian kalau misalnya janinnya terlalu besar, misalnya di atas 4.000 gram gitu ya, atau di atas 4 kilo, maka tentu resiko untuk mengalami perdarahan lebih besar, karena resiko untuk mengalami robekan perineum, robekan jalan lahir, robekan mulut rahim itu juga lebih besar. Peregangan uterus yang berlebihan misalnya saat induksi itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya perdarahan. Anemia, usia ibu di atas 35 tahun, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, riwayat perdarahan yang lalu, persalinan dengan tindakan, status gizi ibu, dan juga jika ada robekan baik itu pada jalan lahir, pada mulut rahim, atau pada perineum. Jadi yang bisa kita lakukan tentu saja menghindari faktor risiko tersebut. Misalnya memastikan nutrisi dan gizi kita terpenuhi selama masa kehamilan. Kemudian kita juga bisa menghindari anemia, memastikan kita tidak anemia. Berhati nafas dan optimalisasi posisi janin supaya persalinan kita itu tidak terlalu lama gitu ya. Karena kalau posisi janin optimal, nafas kita bagus, biasanya persalinannya juga akan lebih cepat seperti itu. Kemudian mengatur supaya berat badan janin itu tidak terlalu besar. Lalu kita juga bisa mengatur jarak dan jumlah persalinan. Jadi jaraknya diatur biar lebih dari 2 tahun. Mungkin persalinannya juga diatur supaya tidak terlalu sering dan terlalu banyak seperti itu. Jadi kita bisa menghindari faktor-faktor resiko tersebut. Nah, kalau misalnya setelah melahirkan apa saja sih yang perlu diperhatikan dan kapan kita harus memanggil tenaga medis? Kalau misalnya ibu-ibu itu masih di tempat melahirkan gitu ya, biasanya kalau misalnya setelah persalinan kok terasa darahnya keluar banyak atau keluar gumpalan-gumpalan atau tiba-tiba terasa lemas dan mengantuk yang berlebihan, itu silahkan langsung panggil tenaga kesehatannya. Makanya dalam 6 jam pertama sebaiknya ibu itu tetap ada pendampingnya, sehingga kalau ada apa-apa itu bisa langsung segera manggil bidan atau suster atau dokternya, karena kan tidak selalu bidan, suster, dan dokter itu ada di situ terus gitu. Misalnya pas jaga pasiennya banyak gitu ya, terus melahirkan sana gitu, jadi tidak bisa stay di tempat ibu-ibu itu 24 jam terus gitu. Jadi kita perlu memanggil. Nah, itulah kenapa mesti tetap harus ada pendamping. Nah, kalau pas di rumah misalnya tiba-tiba darahnya keluar gumpalan di hari kelima atau 2 minggu setelah melahirkan, kemudian ibu mengalami demam, perdarahannya tuh berbau busuk, perutnya nyeri yang berlebihan, tentu harus segera periksa
Jangan nanti-nanti, lebih baik kita periksa dan oh nggak apa-apa, ini normal, daripada kita terlambat periksa dan malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah ibu-ibu, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu, semoga lancar persalinannya, sehat ibu dan bayinya. Buat kalian yang pernah mengalami perdarahan pasca melahirkan, boleh dong share ceritanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.